Selamat malam, siang, sore, pagi semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas yang saya miliki, yaitu dengan produk masker bubuk organik. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang key partner saya, yaitu ada agen penyedia bahan baku pembuatan masker yang dimana kita membuat masker secara organik dan memerlukan bahan baku organik yang dimana kita belum bisa memproduksi itu sendiri. Jadi kita membutuhkan supplier bahan baku organik untuk support produksi pembuatan masker organik bubuk yang kita akan produksi. Yang keduanya, ini ada supplier penyedia kemasan membungkus, di mana kita belum punya produksi kemasan juga, jadi kita membutuhkan partner atau bekerja sama dengan penyedia supplier kemasan pembungkus agar produk yang kita miliki dijamin kehigienisannya dan juga kelayakannya untuk menyimpan produk itu agar terjaga dari segala macam bentuk kerusakan lainnya. Dan yang ketiga di sini ada uji kelayakan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu BPOM. Itu adalah partner kita agar masyarakat percaya dan yakin kalau produk yang kita miliki sudah aman untuk digunakan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah reseller. Di sini key partner kita adalah reseller karena reseller di sini akan membantu kita untuk mendistributorkan atau menyuplai produk yang kita miliki ke seluruh bagian Indonesia ini. Jadi reseller ini sangat penting agar produk kita bisa dijumpai dimanapun, di kota apapun dan di pulau apapun. Dan yang kedua di sini ada key activities. Yang pertama itu kita akan melakukan produksi, itu sudah pasti. Lalu pemasaran melalui promosi, kita akan melakukan promosi untuk melakukan pemasaran yang kita miliki lewat berbagai platform. Dan yang ketiga di sini kita ketika akan menjual barang ataupun apapun itu kita harus mengetahui juga pasarnya gimana. Jadi yang ketiga ini adalah survei pasar, di mana kita harus mengetahui seperti apa sih pasar di luar sana, seperti apa sih mereka membutuhkan masker dan segala macamnya untuk kebutuhan wajah mereka. Kita harus melakukan survei agar bisa meningkatkan segi penjualan kita. Dan yang ketiga di sini ada key research, yaitu kita memerlukan sebuah atau seorang pegawai karyawan untuk membantu kita dalam keberlangsungan kita menjual atau memproduksi, juga menyuplai produk yang kita miliki. Dan yang kedua di sini ada ruang penyimpanan. Nah, kita perlu ruang penyimpanan karena setiap produk yang kita miliki tidak selamanya akan habis. Maksudnya kita juga memerlukan ruang penyimpanan. Jadi sebelum kita supply atau kita distributorkan kepada reseller atau yang lainnya, kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Dan ketika supplier atau reseller sudah membutuhkannya, baru kita distributorkan gitu. Yang ketiga adalah alat produksi. Di sini kita tentu membutuhkan alat produksi untuk membuat sebuah bubuk organik masker ini, di mana kita tidak bisa menggunakan alat manual. Jadi kita akan menggunakan mesin dan yang lainnya. Jadi kita di sini butuh alat produksi. Dan yang keempat ini ada transportasi. Transportasi ini digunakan untuk menyuplai barang-barang yang kita miliki kepada reseller atau agen-agen kita sendiri gitu. Terakhir di sini ada peralatan packing. Peralatan packing ini kita sangat perlu karena kenapa perlu? Agar barang yang kita miliki sampai dengan baik, juga aman, tidak ada kerusakan apapun. Jadi kita harus memiliki peralatan packing yang cukup lengkap untuk menjaga kualitas dari produk kita. Dan yang ketiga ini ada value proposition. Yang pertama ini kita itu mengedepankan harga yang terjangkau agar
setiap orang bisa merasakan atau menggunakan produk yang kita miliki tanpa harus memikirkan dua kali gitu. Dan yang kedua ada banyak varian masker karena kita tidak akan bergerak di satu varian aja. Masker yang kita akan produksi itu memiliki banyak varian karena mulai dari wangi bunga, wangi buah dan yang lain-lainnya agar menambah variasi masker gitu, agar menambah ketertarikan orang terhadap produk kita. Yang ketiga di sini ada produk aman dan sudah BPOM. Di sini kita mengedepankan itu karena agar masyarakat percaya untuk menggunakan produk kami karena sudah memiliki ujinya dan sudah teruji secara BPOM. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ketika menggunakan produk kami. Dan yang selanjutnya itu halal untuk digunakan. Dan selanjutnya lagi adalah praktis. Nah, produk yang kita miliki itu tidak memiliki banyak step. Jadi kita hanya beberapa step saja. Jadi praktis untuk digunakan, tidak meribet dan ya pokoknya gampang lah untuk digunakan ketika keadaan apapun. Nah, selanjutnya yang pasti dan tidak bukan adalah alami dan organik. Itu sudah pasti karena di sini kita mengedepankan masker bubuk organik, jadi itu harus alami dan organik. Yang selanjutnya pengiriman cepat dan aman. Kita memiliki bekerja sama dengan beberapa ekspedisi juga untuk pengiriman yang cepat dan sudah terpercaya. Jadi barang yang akan kalian dapatkan itu akan aman dan juga cepat sampai seperti itu. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya ini ada customer relationship yang dimana ketika kita memiliki kedekatan dengan pelanggan kita dengan potongan harga spesial untuk membership, dimana ketika orang sudah mempunyai membership dengan toko kita akan memberikan sebuah potongan harga atau promo-promo menarik bagi mereka yang sudah melakukan membership di toko kita seperti itu. Yang kedua, memberikan gratis produk pada pembelian pertama. Jadi kita akan melakukan pendekatan dengan cara ini, yaitu memberikan produk kita gratis pada pembelian pertama. Jadi ketika ada orang yang membeli, kita akan memberikan suatu produk lagi untuk agar si pelanggan itu senang dan kayak tidak ragu lah untuk memakai produk kami seperti itu. Dan di sini selanjutnya ada channel yang dimana kita akan menjual produk kita sendiri lewat Shopee dan Tokopedia. Itu adalah toko resmi kami. Kita jual di situ. Kemudian kita juga memiliki ekspedisi dan bekerja sama dengan Gojek dan Grab sehingga kalian bisa memesannya di kota-kota yang ada di daerah kalian dengan Gojek dan Grab. Itu bisa kalian cari di situ. Dan yang selanjutnya kita promosi melewat media sosial, yang dimana media sosial ini digunakan untuk melakukan pemberitahuan atau broadcast kepada pengguna produk kita, entah itu ketika ada varian baru atau ada promo menarik segala macamnya, itu bakal di-share di media sosial. Dan yang terakhir ini ada website. Kita memiliki website sendiri yang dimana di dalam website tersebut kita menjelaskan spesifikasi dari produk masing-masing produk yang kita miliki. Di situ sudah jelas produknya seperti apa dan kegunaannya untuk apa segala macamnya, itu sudah dijelaskan di website yang kami miliki. Nah, yang selanjutnya ini ada customer segment yang dimana targetnya kita itu adalah toko kecantikan. Kenapa kita memilih toko kecantikan? Karena toko kecantikan ini menjual beberapa perawatan untuk kulit dan masker kita adalah salah satu bentuk perawatan kepada kulit wajah. Jadi kalian juga bisa mencari produk kami lewat toko kecantikan. Nah, yang kedua ini adalah perempuan atau laki-laki usia 12 tahun ke atas. Nah,
Kenapa usia 12 tahun ke atas? Pada usia itu adalah usia di mana eh, manusia tuh sudah tahu caranya merawat muka, caranya menjaga kebersihan kulit segala macamnya. Nah, di usia-usia itu adalah target kita karena di usia-usia seperti itu sudah mengerti caranya menjaga kebersihan kulit wajah dan sebagainya. Itu adalah target kita adalah di umur 12 tahun ke atas. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang memiliki masalah pada kulit wajah. Nah, tentu ini menjadi target utama kita. Kenapa begitu? Karena masker yang kita miliki itu memiliki eh, kegunaan atau fungsi untuk orang yang memiliki masalah pada kulit. Tidak hanya itu, untuk menjaga kulit wajah kalian sebelum terkena masalah. Nah, mulai dari eh, mencegah jerawat, menghilangkan bekas jerawat, mengangkat sel kulit mati, ataupun ketika kulit yang berjerawat pun itu bisa cepat hilang ketika menggunakan masker kami. Itu adalah salah satu target kita adalah orang yang memiliki masalah pada kulit. Jadi ketika orang menggunakan itu, kulit mereka akan eh, memiliki support dari produk yang kita miliki. Gitu. Nah, di sini ada pengeluaran atau cost struktur. Yang pertama itu pengeluaran untuk gaji karyawan itu sudah jelas karena kita mempekerjakan pegawai karyawan. Dan yang kedua ini adalah biaya bahan baku yang dimana tadi pada key partners kita belum bisa menyediakan bahan baku sendiri atau produksi bahan baku sendiri, jadi kita masih memerlukan supplier untuk bahan baku. Dan yang ketiga ini adalah biaya packing. Biaya packing itu mulai dari eh, membungkus produk kami ketika ingin didistribusikan ke luar kota, itu kan kita memerlukan biaya juga untuk packing kayunya atau yang lainnya. Itu adalah salah satu bentuk biaya packing. Dan di sini ada biaya transportasi yang dimana seperti bensin, maintenance transportasi itu sendiri, perawatannya, segala macamnya itu adalah biaya transportasi gitu. Dan yang terakhir ini adalah biaya uji laboratorium. Nah, produk yang kita miliki agar orang bisa percaya dengan produk kami melakukan uji laboratorium agar produk yang kita miliki itu aman dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya di dalamnya. Jadi orang-orang yang menggunakan produk kami merasa yakin dan tidak takut menggunakan produk kami seperti itu. Jadi kita melakukan uji laboratorium yang dimana itu tidak gratis, kita mengeluarkan biaya untuk uji tersebut. Nah, di sini ada revenue stream yang dimana kita itu mendapatkan keuntungan dari penjualan produk itu udah pasti, dan yang kedua keuntungan dari kerjasama dengan reseller. Jadi ini adalah bisnis model canvas yang saya buat sendiri untuk produk yaitu masker organik. Terima kasih dan selamat malam.